Hujan deras yang mengguyur wilayah Cilacap sejak Kamis malam 13 November tahun 2025 kembali menghadirkan tragedi. Dua dusun di Kecamatan Majenang Cibuyut dan Tarukahan ditelan longsor besar yang merobohkan permukiman warga dalam hitungan menit. Tanah labil, air yang mengalir deras, serta kontur tebing yang rapuh menjadi kombinasi maut yang merenggut 3 korban jiwa. Sementara 20 warga lainnya masih dicari dalam operasi penyelamatan yang berlangsung sepanjang malam hingga Jumat pagi. Tim SAR gabungan, BPBD, TNI, Polri, relawan, dan warga berjuang dalam kondisi ekstrem. Medan licin, tebing rawan runtuh susulan. Arus air dari bukit yang tidak berhenti. Jarak pandang minim akibat gelap dan hujan. Setiap sekop tanah yang disingkap menyimpan harapan bahwa korban dapat ditemukan lebih cepat. Meski kondisi di lapangan memaksa proses dilakukan sangat hati-hati. Kepala Bagian Umum RSUD Majenang Ferry Sulistia menyampaikan laporan resmi terkait sejumlah korban yang berhasil dievakuasi dalam keadaan hidup. Mereka tiba dengan luka fisik dan trauma mendalam. Menurut Ferry, setidaknya belasan korban mengalami luka robek di kepala dan kaki, patah tulang akibat tertimpa material tebing, sesak napas karena tertimbun lumpur, hipotermia setelah berjam-jam terjebak hujan dan dingin malam. Kami menangani pasien dengan prioritas kegawat daruratan. Banyak yang mengalami trauma dan syok berat. Mereka kehilangan keluarga, rumah, dan harta benda sekaligus, ujar Ferry. Beberapa di antaranya harus menjalani operasi kecil, pemasangan penyangga tulang, serta pengawasan intensif di unit gawat darurat. Tim psikologi klinis turut dikerahkan untuk mendampingi korban, terutama anak-anak. Ratusan warga kini mengungsi di balai desa, masjid, dan sekolah. Selimut basah, pakaian seadanya, serta tatapan hampa mewarnai malam yang panjang setelah bencana menghantam tanpa peringatan. Seorang warga pengungsi berkata dengan suara bergetar, "Kami tidak sempat menyelamatkan apa-apa, hanya lari. Suara gemuruh tanah itu tidak akan pernah saya lupa." Pemkab Cilacap telah menetapkan status tanggap darurat. Bantuan logistik, makanan, obat-obatan, dan personel tambahan dikerahkan sejak dini hari. Tim SAR memperluas area pencarian menggunakan alat barat, anjing pelacak, drone pemantau area tertutup, peralatan termal untuk mendeteksi panas tubuh. Namun ancaman longsor susulan masih tinggi, membuat operasi berjalan dengan risiko besar. Momen bersejarah tersaji pada Jumat, 15 November 2025, ketika Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Raja Yordania Abdullah II Ibn Al-Hussein bersama-sama menyaksikan demonstrasi kemampuan drone militer di salah satu fasilitas pertahanan Indonesia. Pemandangan itu bukan sekadar pertunjukan teknologi, tetapi sinyal kuat bahwa kedua negara tengah memasuki babak baru kerja sama strategis di sektor pertahanan dan keamanan. Dalam sesi demonstrasi yang berlangsung sekitar 45 menit, Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II menyaksikan beragam manuver drone, mulai dari intai taktis, drone serang bersenjata ringan, hingga sistem swarm yang menjadi tren modern perang asimetris. Tepuk tangan dan senyum kagum sempat terlihat saat salah satu drone melakukan manuver vertikal presisi yang menunjukkan stabilitas sistem kontrol buatan Indonesia. Menurut sumber Gakorpan News di lokasi, Presiden Prabowo tampak berdiskusi intens dengan Raja Abdullah II mengenai performa, spesifikasi, serta potensi joint development. Raja Abdullah II, yang dikenal memiliki latar belakang militer dan keamanan tingkat tinggi, terlihat memberi beberapa catatan teknis, sebuah sinyal bahwa Yordania sangat serius menjajaki kerja sama lanjutan. Demonstrasi drone ini disinyalir menjadi bagian penting dari agenda kunjungan Raja Abdullah II ke Indonesia. Beberapa analis menyebut momen ini sebagai kartu masa depan Indonesia dalam memperluas pengaruh industri pertahanan di kawasan Timur Tengah. Kerjasama ini bukan sekadar jual beli, tapi berbagi kapasitas. Indonesia punya kemampuan, Yordania punya pengalaman tempur. Kombinasinya bisa sangat strategis, ujar pakar kebijakan pertahanan yang dihubungi Gakorpan News.
Kementerian Pertahanan RI kabarnya tengah mematangkan beberapa opsi. Joint Exercise khusus sistem drone pertukaran teknologi sensor AI untuk UAV kolaborasi produksi drone medium altitude eksplorasi ekspor sistem drone taktis ke Yordania jika terrealisasi. Kerjasama ini bisa menjadi salah satu proyek pertahanan bilateral terbesar Indonesia, Yordania dalam 1 dekade terakhir. Di tengah dinamika geopolitik global, perang regional, ancaman terorisme, dan perlombaan teknologi militer, kehadiran dua pemimpin ini dalam satu arena demonstrasi drone memberi pesan politik yang kuat. Indonesia kini lebih percaya diri sebagai pemain teknologi pertahanan. Yordania membuka pintu aliansi strategis dengan negara Muslim terbesar di dunia. Kedua negara menempatkan stabilitas kawasan dan keamanan global sebagai prioritas bersama. Liputan media internasional turut menangkap momen tersebut, menyoroti bagaimana Indonesia mulai menunjukkan kapabilitas industri pertahanan domestik ke kancah global. Sementara itu, masyarakat Indonesia di media sosial ramai membicarakan kedekatan personal antara Prabowo dan Raja Abdullah II yang terlihat natural dan penuh respek. Beliau di mana? Kunjungan kenegaraan Raja Yordania Abdullah J. Ibnu Al-Hussein di Indonesia yang berlangsung pada 14 sampai 15 November 2025 diakhiri dengan gestur simbolis yang menegaskan kedekatan bukan hanya antara dua kepala negara tetapi dua sahabat lama. Presiden Prabowo Subianto mengantar Raja Abdullah II secara langsung dalam prosesi kenegaraan dan diplomasi strategis, menunjukkan bahwa hubungan Indonesia-Yordania kini memasuki babak kerjasama yang lebih dalam. Pada Jumat 14/11, pesawat kenegaraan Raja Abdullah II mendarat di pangkalan TNI AU Halim, Perdana Kusuma sekitar jam 16:05 WIB. Presiden Prabowo menyambut langsung di tangga pesawat dengan kehormatan penuh dari Pas Pampres. Interaksi awal sudah penuh keakraban, jabat tangan, senyum hangat, bahkan pilukan. Gambaran hubungan yang jauh lebih personal daripada sekadar hubungan kepala negara. Setelah penyambutan di bandara, Prabowo dan Raja Abdullah II menuju Istana Merdeka dalam satu kendaraan resmi. Mereka disambut dengan barisan kehormatan pasukan berkuda dan motoris, serta lagu kebangsaan Indonesia dan Yordania. Sebagai puncak protokol, digelar 21 tembakan meriam penghormatan di halaman istana, menegaskan makna kenegaraan dari kunjungan ini. Kemudian, keduanya melakukan inspeksi pasukan kehormatan, menandai simbol kehormatan dan saling menghormati di antara dua pemimpin negara sahabat. Salah satu momen paling menyentuh adalah ketika Prabowo memperkenalkan Raja Abdullah II kepada delegasi Indonesia. Di ruang kredensial, keduanya berfoto bersama dan menandatangani buku tamu kenegaraan sebagai simbol komitmen. Di sesi bilateral TTTT, Raja Abdullah II menyampaikan pujian kepada Prabowo. Menyurat Raja, kepemimpinan Prabowo membawa Indonesia ke arah yang sangat baik dengan visi yang kuat dan niat tulus untuk mensejahterakan rakyat. Sebagai balasannya, Prabowo berkata bahwa Indonesia adalah rumah kedua bagi Raja Abdullah II. Ungkapan yang memperdalam nuansa persahabatan pribadi di balik hubungan diplomatik. Sebagai penghormatan besar, kedatangan Raja Abdullah II dikawal oleh 7 jet tempur F-16 dan 3 pesawat tinggi -50 milik TNI AO saat memasuki wilayah udara Indonesia di Provinsi Riau. Pengawalan militer semacam ini bukan hanya soal keamanan, tetapi juga simbol kuat kedaulatan dan rasa hormat negara tuan rumah. Pada 15 November, di akhir kunjungan kenegaraan, Presiden Prabowo menjadi pengantar resmi Raja Abdullah II. Dalam momen berpulang, momen ini bukan sekadar ritual diplomatik, melainkan ekspresi dari hubungan emosional yang telah terjalin lama. Tindakan mengantar Raja pulang mengirim pesan. Hubungan Indonesia-Yordania tidak hanya soal kerjasama formal, tetapi persahabatan strategis yang bersandar pada kepercayaan dan sejarah bersama. Implikasi diplomatik dari kunjungan ini, penguatan kemitraan strategis. Kunjungan ini membuka potensi besar dalam kerjasama ekonomi, pertahanan, dan kemanusiaan antara Indonesia dan Yordania. Pernyataan kepercayaan internasional. Kehormatan besar yang diberikan Prabowo kepada Raja Abdullah II memperlihatkan bahwa Indonesia ingin memperkuat posisinya sebagai negara penting dalam diplomasi Islam dan Timur Tengah. Simbol diplomasi kehangatan, gestur persahabatan,
seperti pelukan dan kata-kata rumah kedua, memosisikan Prabowo sebagai pemimpin yang mengedepankan relasi manusiawi, bukan hanya transaksi politik. Komitmen bersama untuk stabilitas regional. Dalam konteks geopolitik, hubungan Indonesia-Yordania bisa menjadi jembatan bagi dialog penting di kawasan Timur Tengah, terutama soal isu-isu kemanusiaan dan perdamaian. Presiden Prabowo mengakhiri kunjungan kenegaraan Raja Abdullah II dengan cara yang penuh makna, mengantar sang raja pulang, menegaskan bahwa persahabatan mereka jauh melampaui protokol. Diplomasi mereka bukan sekadar urusan negara, tetapi persahabatan strategis yang dapat membuka babak baru kerjasama bilateral yang lebih mendalam. Kunjungan 14-15 November tahun 2025 ini bisa menjadi titik balik dalam hubungan Indonesia-Yordania dari hubungan sahabat militer lama menjadi mitra strategis di masa depan. Whispers through the halls, ancient secrets on crumbling walls. Dragons sleep, but they always wake. Treasure calls for the bold to take. Strings of the violin cry out low, haunted by stories we'll never know. Every step a gamble deep below. The dungeon's heart begins to glow. Roll the dice and feel the thrill. Fate decides whose blood will spill. Courage breaks where fear stands still. Roll the dice, it's the devil's will. Echoed whispers through the halls, ancient secrets on crumbling walls. Dragons sleep, but they always wake. Treasure calls.